Fotonya ini mendapatkan perhatian sangat besar dari media dan juga penggemar K-pop. Berapa harga gaun dari seorang Jisoo Blackpink? Annyeonghaseyo Cungudul, Yusuf Kemenida. Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time aku akan mengabarkan berita-berita terhangat seputar dunia per-K-popan yang sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Apa aja sih? But wait nih guys, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Langsung aja subscribe, like, and comment, bunyiin loncengnya, serta share juga video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan jangan lupa juga nih buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gak usah nida cingudul, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke, cingudul, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari Sona Sona dari Desi Music Factory yang diduga telah menjiplak musik video dari B1 Airport dan juga IZ*ONE. Video musik Tony Kakar, Sona Sona, karya Neha Kakar menampilkan Shida Sukla dan Sehnas Gil di saluran YouTube Desi Music Factory yang sekarang ini diduga telah melakukan plagiarisme. Fans memperhatikan bahwa video musik berisi adegan yang sangat mirip dengan Like a Movie milik B1 Airport dan juga Beware. Dan berikut kalian perhatikan bersama-sama bagaimana kemiripan antara video musik dari Sona Sona dengan video musik milik B1 Airport dan juga IZ*ONE. Mulai dari B1 Airport dulu, kalian perhatikan di sini gedungnya itu sangat sama banget. Ya, sama-sama juga berada di atas awan, warna gedungnya juga sama, warna putih, dan juga menampilkan dua sosok di sini. Sosok wanita berada di jendela, sosok pria juga berada di jendela, sama banget. Lalu kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Di sini dapat kalian lihat mereka itu sama-sama berada di sebuah tempat fantasi seperti itu, dipenuhi oleh makanan. Bedanya di sini kalau yang untuk Sona Sona itu lebih banyak menampilkan tentang buah-buahan. Kalau yang milik B1 Airport itu menampilkan tentang makanan-makanan yang manis, mulai dari donat, ice cream, dan sebagainya. Dan kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Di sini dapat kalian lihat mereka itu sama-sama menggunakan latar bulan dan tempatnya juga sama. Di sini terlihat seperti bus seperti itu, dan adegan yang mereka lakukan juga sama-sama seperti berdansa. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Ini tempatnya itu sama lagi guys. Mereka itu berada di tempat yang bertuliskan dinner. Tapi bedanya mungkin yang untuk B1 Airport itu dipenuhi oleh banyak para penari latar seperti itu dengan menggunakan topeng animal yang sangat lucu. Sedangkan kalau yang di Sona Sona ini tidak menggunakan penari latar yang banyak. Dan untuk yang terakhir, oke, jadi di situ menampilkan tentang seorang pria yang menggunakan alat telekomunikasi yang menggunakan benang seperti itu. Di Sona Sona juga demikian. Lalu bagaimana sih dengan kemiripan antara Sona Sona ini dengan IZ*ONE? Yuk kita perhatikan bersama-sama kembali. Untuk yang pertama, kalian dapat perhatikan di sini member dari IZ*ONE yaitu Chaeyeon, dan kalau nggak salah ini Yena ya. Itu berada di tempat telepon umum. Yang di Sona Sona juga sama, menampilkan tentang aktornya yang berada di telepon umum. Bahkan warna teleponnya atau warna tempatnya itu sama banget. Warnanya biru muda. Selain warna biru muda, tempatnya juga dipenuhi oleh warna pink. Persis seperti musik video dari IZ*ONE. Dan kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Di sini dapat kalian lihat bahwa IZ*ONE ini menari di tempat yang dipenuhi oleh latar yang sangat cerah, warna kuning, warna pink, dan sebagainya. Habis itu yang di Sona Sona itu juga mirip banget, warnanya juga sama, tempatnya ya sekilas mirip. Yang terakhir ini menampilkan tentang Sakura yang kalau nggak salah ini berada di dalam kereta seperti itu. Yang di Sona Sona juga sama, seperti berada di dalam kereta, warnanya juga sama, warnanya pink. Jadi dengan kemiripan yang sangat banyak ini, nggak heran banget ya kalau banyak yang menyebutkan bahwa baik yang di IZ*ONE Beware ataupun Like a Movie milik B1 Airport, musik video dari Sona Sona mirip sekali dengan kedua musik video K-pop tersebut. Kalau kalian sendiri sebagai pengamat nih, kita sudah melihat bagaimana kemiripannya, itu bagaimana pendapat kalian? Silahkan berikan di kolom komentar. Ya kurang lebih kasusnya sama ya, kayak kasusnya Via Valen gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin mau nyalahin, jangan salahin aktornya deh, kasihan banget ya. Mungkin kalian perlu pertanyakan hal itu kepada sutradara yang membuat musik videonya secara langsung. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini adalah berita yang sangat membanggakan banget buat para ARMY dan juga Blink, yang mana BTS dan juga Blackpink itu termasuk ke dalam nominasi untuk Person of the Year tahun 2020 di majalah Time.
voting tahunan untuk Person of the Year majalah Time antara individu dan juga organisasi terkemuka, termasuk dalam daftar nominasi adalah grup idol BTS dan juga Blackpink. Voting untuk Person of the Year itu telah dimulai pada 25 November yang lalu. Nah, nominasi BTS dan juga Blackpink mencerminkan pengaruh mereka yang tak terbantahkan pada budaya pop di luar Korea Selatan. Dan dalam berita terkait, BTS juga baru-baru ini telah dinominasikan untuk Grammy di bawah kategori Best Pop Duo or Group Performance dengan hit bahasa Inggris mereka yang berjudul Dynamite. Hasil untuk Person of the Year majalah Time sendiri itu akan diumumkan pada tanggal 10 Desember yang akan datang. So, buat para ARMY dan juga Blink, jangan lupa ya untuk vote BTS dan juga Blackpink sehingga mereka memenangkan kategori penghargaan Person of the Year. Fighting for you guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini mungkin beritanya agak negatif ya, yaitu tentang mantan staf yang telah menuduh bahwa Lee Kwang Lin telah berbohong mengenai tuntutan hukum hingga hubungan kencannya. Sebelumnya, Lee Kwang Lin dikritik karena merokok dan meludah di jalan, dan salah satu fansai juga menuduh bahwa dirinya menjalin hubungan berkencan, yang mana sebelumnya hubungan tersebut telah dibantah oleh Lee Kwang Lin. Pada tanggal 25 November, seorang netizen Tiongkok yang tidak percaya sebagai mantan anggota staf yang telah bekerja untuk Lee Kwang Lin membuat sejumlah tuduhan terhadap idol tersebut. Mantan anggota staf tersebut melaporkan bahwa dia benar-benar merasa Lee Kwang Lin adalah dewa yang sangat pintar berakting ketika dia mengatakan bahwa dia ditipu oleh orang Korea dengan mengatakan kontrak yang tidak adil. Ia ditipu dan ia pun menandatanganinya. Lee Kwang Lin telah menciptakan hubungan yang buruk antara dua perusahaan di dua negara yang berbeda. Dia juga membuat agar artis Cina di perusahaan Korea tidak bisa mendapatkan pekerjaan di Cina. Dia melakukan itu dan kemudian dia akan memposting di Weibo seolah-olah seluruh dunia harus merasa kasihan padanya. Yang harus dikasihani oleh orang-orang adalah pengacaranya yang baru menemukan kebenarannya. Tentang kehidupan kencan Lee Kwang Lin, mantan staf yang diduga menyatakan bahwa saat ini ia telah menjalin hubungan. Dia pergi ke sebuah wawancara dan mengatakan ia ingin segera menikah. Jadi mantan staf itu berkata bahwa sebelum syuting terlihat bahwa si Lee Kwang Lin ini punya cupang. Tahu nggak cupang? Yaps, ya seperti itulah. Nanti ada cupang katanya di lehernya Lee Kwang Lin dan juga ada di dadanya. Jadi dia sering kali memakai turtleneck, ya penutupnya gitu loh. Dan kini pengacaranya itu telah menyatakan akan bergerak kepada publik tentang niat mereka untuk maju dengan tindakan hukum terhadap mereka yang menyebar rumor. Wah, kayaknya semakin banyak gitu ya yang memberikan rumor-rumor yang buruk tentang Lee Kwang Lin. Ini juga rumornya belum berdasar, kita juga tidak tahu bagaimana kebenarannya. Jadi sih untuk sekarang aku nggak mau ngejat dulu karena aku juga nggak tahu persisnya itu seperti apa. Kalau kalian sendiri melihat berita tentang Lee Kwang Lin yang tidak mengenakan ini bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang Bang Si-hyuk yang diduga akan membuka sebuah toko kue. Jadi baru-baru ini muncul perbincangan di komunitas online Deku karena netizen bertanya-tanya apakah pendiri Big Hit Entertainment yaitu Bang Si-hyuk akan membuka toko roti. Seorang netizen itu memposting bahwa Big Hit Entertainment mengajukan merek dagang bersertifikat untuk logo Bang & Bakers. Sejak postingan tersebut dibuat, banyak netizen yang membahas tentang merek dagang tersebut. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa Big Hit mungkin akan membuka kafe seperti perusahaan hiburan kayak SM Entertainment dan juga Cube Entertainment. Baru-baru ini Big Hit Entertainment sendiri itu telah merilis merchandise BTS yang membuat penggemar semakin berspekulasi BTS membuka toko pop-up mereka di Seoul dan juga di Weverse, di mana perusahaan menjual kue dan coklat BTS. Karena banyak netizen yang berspekulasi jika Big Hit akan segera membuka toko roti eksklusif mereka. Wah, emang ya Bang Si-hyuk ini loh, jiwa pembisnisnya itu kuat banget gitu ya, banyak banget bisnisnya. Dan sekarang akan ngebuka toko roti, mantap. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana komentar dari para Big Hit stan mengenai rumor tentang Bang Si-hyuk yang akan membuat toko roti. Let's we see together. Subin sama JK pasti seneng ya, dua anak hobi yang makan nih. Papa Bear sangat cocok ya jadi juragan roti. BTW andai aja buka cabang di Indonesia pasti seru tuh. Big Hit label stan pada ngopi-ngopi di situ, bener ya. Kalau di Indonesia buat cabang seperti ini, mungkin di Bali mungkin ya buat ya. Di Bali dong buat ya. Oke, di Bali. Biar aku juga bisa hadir gitu ke sana ya, merasakan sensasi Big Hit Cafe itu kayak gimana gitu. Next. Papa Bear jangan lupa kalau jadi peresmian tokonya ntar potong tumpeng, ngundang ARMY terus ngundang Rhoma Irama dan kawan-kawan buat hiburan, mayan kan buat danutan. Bener ya, sekali-kali mengenalkan budaya Indonesia kepada orang-orang Korea, nggak salah. Good. Opini yang boleh juga kita lakukan. Kalau benar tolong buka cabangnya di Indo ya, khususnya di stasiun Koreta supaya rodeo ada temennya. Saingan dong ya, saingan.
Kayaknya bakal terjamin enak weh. Lihat aja postingan di Twitter, si Yuk ini semua menggoda selera. Kayaknya selera makan CEO ini juga gede. Pokoknya aku harap semoga ada Big Hit Cafe cabang di Indonesia, khususnya di Bali. Pokoknya harus ada di Bali ya. Gak mau tahu, harus di Bali pokoknya. Ada yang setuju di Bali? Kalau setuju di Bali komen di bawah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke berita yang berikutnya, yaitu tentang para penggemar yang belakangan telah menemukan sebuah keanehan pada foto teaser girl group IZ*ONE. IZ*ONE belakangan memang sudah mulai merilis foto teaser untuk album terbaru mereka yang judul One Thriller. Di dalam foto teaser tersebut, seluruh anggota IZ*ONE tampak sedang berpose di alam terbuka dengan konsep musim gugur. Namun, para penggemar kemudian menemukan sebuah keanehan pada foto teaser grup yang diunggah oleh IZ*ONE beberapa hari yang lalu. Mata tajam para penggemar mendapati kancing sweater yang digunakan oleh Chaeyeon tidak sejajar satu sama lain. Hal ini diduga terjadi karena terdapat kesalahan selama pengeditan foto teaser IZ*ONE tersebut. Banyak dari netizen yang mengkritik editor yang mengerjakan foto tersebut karena tidak teliti sebelum merilis foto teaser IZ*ONE ke publik. Aku pribadi juga udah lihat, emang agak aneh sih ya, agak aneh banget gitu. Kalau nggak diperhatikan secara teliti itu emang nggak nampak gitu ya. Ya semoga para editornya juga memperbaiki kesalahan ini, karena kesalahan ini bukan hanya sekali terjadi loh, bukan hanya sekali terjadi. Di musik video IZ*ONE yang Secret Story of the Swan juga begitu kemarin. Ada kesalahan, ada kurang teliti di bagian editingnya. Jadi itu yang ngebuat agak kurang gitu. Ya semoga nanti ya di musik videonya atau di apapun itu tidak ada kesalahan lagi. Semoga semuanya diperhatikan secara teliti dan juga sangat detail banget sehingga tidak ada komentar negatif dari para netizen. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita yang kurang mengenakan, datangnya dari Kim Kyung Jae atau yang dikenal dengan nama panggilan Ellie Kim. Itu telah mengumumkan bahwa ia telah bercerai dengan sang istri. Jadi melalui unggahan terbarunya, Ellie memutuskan untuk berpisah dengan Jiyeon Soo, wanita yang telah menjadi istrinya selama 6 tahun sekaligus ibu dari anaknya yaitu Michael. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Ellie. Untuk informasi aja ya, Ellie ini adalah mantan member dari U-KISS. Udah menjadi mantan member enggak sih? Kalau salah koreksi ya, koreksi di bawah. Halo semuanya, tahun 2020 ini telah menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Aku punya kabar yang ingin aku bagikan dengan kalian. Aku dan istriku telah memutuskan untuk berpisah. Saat ini aku di Amerika Serikat dan Michael tinggal bersama ibunya di Korea. Meskipun aku tidak dapat melihat Michael saat ini, aku akan pergi menemuinya kapanpun dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sosok ayah yang dia butuhkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku berdoa agar Michael dan ibunya bahagia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan kalian semua selama ini dan aku mohon maaf bahwa semuanya telah berakhir. Ya apapun itu, kita hanya bisa mendukung apa yang mereka lakukan, karena kita juga nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Ya yang terbaik aja deh buat mereka. Mungkin ini adalah keputusan yang benar-benar terbaik buat mereka. Dan kita akan lanjut ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita yang mungkin agak menyenangkan banget, yaitu tentang solois Jongha yang secara resmi nih guys bergabung dengan label yang menaungi Nicki, Rich Brian, Jackson Wang hingga Joji, atau yang dimaksud dengan XTI Rising. Jadi dikutip dari Forbes, Jongha yang menjadi salah satu bintang solo K-pop paling menjanjikan telah memulai langkah selanjutnya ke pasar global yang lebih besar dengan menandatangani kontrak di label rekaman baru dan bersiap untuk merilis karya terbarunya secara luas. Mantan member IOI ini secara resmi telah menandatangani kontrak bersama dengan XTI Rising, perusahaan media perintis yang didedikasikan untuk meningkatkan bakat musisi Asia untuk membantunya menjangkau halayak barat. Sebagai solois K-pop pertama yang menandatangani kontrak dengan XTI Rising, Jongha akan merilis single berbahasa Inggris yang bertajuk Dream of You berkolaborasi dengan DJ Rehab. MV Dream of You sendiri akan dirilis pada jam 12 waktu Korea Selatan tanggal 27 November. Congratulations buat Jongha yang telah bergabung bersama dengan Rich Brian dan juga XTI Rising talent lainnya. Dan kita harap semoga dengan bergabungnya Jongha di XTI Rising, nama Jongha nanti akan semakin melejit dan popularitasnya juga semakin meningkat. Fighting Jongha Nuna, fighting. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Di topik yang terakhir ini aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas tentang Jisoo dari Blackpink, terutama tentang harga pakaian dan juga mengenai drama terbaru dari Jisoo yaitu Snowdrop. Jadi baru-baru ini Jisoo telah memamerkan kecantikan yang elegan dengan mengenakan mini dress hitam pada tanggal 22 November atau tepatnya pada hari Minggu yang lalu. Nah, idol wanita tersebut membagikan serangkaian foto di akun Instagramnya yang menarik perhatian pengikutnya, terutama para bling nih. Jadi dalam foto yang dirilis, Jisoo memamerkan mini dress hitam dengan garis leher berbentuk V yang dalam hiasan tali di lehernya dan jepitan-jepitan berwarna emas yang berkilau. Visual idol
idol papan atas itu menampilkan sisi seksinya dengan memilih gaun berbahan satin hitam yang membalut tubuhnya dan detail trim di roknya. Karena fotonya ini mendapatkan perhatian sangat besar dari media dan juga penggemar K-pop, outlet media Korea Money Today mengungkapkan berapa harga gaun dari seorang Jisoo Blackpink. Jadi pakaian sang idol sebenarnya berasal dari merek fashion yang terkenal yaitu Versace, dan gaun mini satin drapin pakaian barok yang diperkenalkan di Free Fall Collection tahun 2019. Harganya ini sangat mahal banget, yaitu sekitar $3.395 atau sekitar 3,77 juta won Korea. Tidak diragukan lagi, harganya emang sangat mahal banget, amazing. Dan untuk drama Jisoo yang berjudul Snowdrop, sebelumnya itu dikonfirmasi bahwa drama GTBC yang akan dibintangi oleh Jisoo itu akan melanjutkan syutingnya setelah semua staf dan kru dinyatakan negatif terkena virus COVID-19. Seorang pejabat dari lokasi syuting juga mengkonfirmasi berita yang mengatakan bahwa jadwal untuk melanjutkan syuting yang pertama kali dihentikan belum diputuskan, tetapi mereka akan terus merekam dengan hati-hati untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan memastikan keselamatan mereka. Snowdrop sendiri itu menceritakan tentang kisah romansa antara Eun Young Cho dan juga Im Soo Hoo yang berlatarkan tahun 1987. Dikarenakan ini akan menjadi debut dari Jisoo Blackpink sebagai seorang pemeran utama dalam sebuah drama, tentu para Blink sangat menanti-nanti tentang hadirnya drama tersebut. Aku juga sangat menantikan dan pengen ngelihat bagaimana acting dari seorang Jisoo Blackpink. Kita harapkan semoga pembuatan untuk Snowdrop ini berjalan dengan lancar, tidak ada kru, staff dan juga pemain terkena virus COVID-19. Kita harapkan semuanya selamat dan kita harapkan semoga film dari Snowdrop ini juga dapat mencetak keberhasilan. Dan untuk informasi aja, drama dari Jisoo yang Snowdrop ini katanya akan ditayangkan pada tahun 2021 yang akan mendatang. Ya, untuk sekarang menunggu aja ya. Mungkin bisa nonton drama-drama yang lain sebelum menunggu drama dari Jisoo. Oke, Cingudul, berita tentang Jisoo tadi menutup perjumpaan kita di video kali ini. Nantikan update berita seputar dunia per-K-popan lainnya pastinya di channel Yusril Kim. Supaya kalian gak ketinggalan, langsung aja subscribe dan bunyi loncengnya ya guys. I'm Yusril Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida, Cingudul.